Oke, halo semua, apa kabar? Udah lama nggak kayak vlog kayak gini. Gue hari ini diundang oleh Samsung untuk suatu acara yang harusnya ini di New York. Tapi sekarang tuh kayak, well, you know, everything is. Gue kesana pun dengan ada bawa masker, dengan udah keadaan super sehat. Nanti di sana juga ada protokolernya sendiri. Tapi intinya acara hari ini adalah gue mau datang ke launchingnya banyak produk Samsung dengan acara yang namanya Unpack. Inget kan? Tahun lalu, 2 tahun lalu gue diundang Unpack itu di tempat yang bukan Jakarta, dan sekarang harus mengalaminya Jakarta karena keadaan ini semua. It's fine, I'm totally excited about the devices though. Jadi gue mau datang dengan acara yang cuman terbatas, dengan protokol tertentu. Kita lihat acaranya kayak gimana. Yuk. Jadi gue habis rapid test, salah satu protokol dari acara ini, rapid test yang hasilnya akan sekitar 10 menit lagi. Nah, kita lihat hasilnya, mudah-mudahan aman ya. Tapi gue suka banget dimana ini acara ini ada rapid testnya. Jadi memastikan karena berbagai pihak yang datang semuanya non reaktif. Amin. Ya, Mas Aryo, hasilnya non reaktif ya. Saya ikut mengikuti kegiatan ya. Terima kasih. Sama-sama, silahkan. Mas Aryo Pratomo, benar ya? Benar. Lulus. Oke, gue non reaktif. Tapi sebelum ada yang komen, ya rapid test itu bukan tes gue aktif apa enggak, gue kena covid apa enggak, tapi lebih ke tes imunitas. Iya, gue paham. Tapi it's better than nothing. Oke, kita masih nunggu acaranya. Masih nanti jam 2:30 mungkin mulai. Sekarang baru jam 1 lewat. Udah liat mask gue belum? It's hard to face the problem if the problem is your face. Bener gak sih? Apa gue salah? Oke. Jadi gini, kita dikasih beberapa protokoler. Jadi gue dikasih hands glove yang udah robek. Makin besar. Jadi glove ini nanti digunakan untuk hands on device-nya, dan kita dikasih beberapa tools lagi yang face mask. Ini gue udah sering punya, ini udah sering dapat, bisa dipakai nanti. Ini menarik nih kayaknya nih. Ini adalah utensil sendiri sepertinya. Ini masih di masa transisi menuju new normal mungkin ya gue bilang. Jadi basically mereka masih harus mengadakan offline event, tapi dengan protokoler yang sangat-sangat hati-hati di hotel yang juga bintang 5, yang protokolernya juga gue bilang cukup hati-hati, yaitu Raffles. So, bagus tak? I feel safe so far. We'll see. Ini adalah device-nya yang dibicarakan hari ini. Ini adalah Note 20 Ultra. Ini adalah S20 Ultra. Jadi kalau gue pertama kali megang, belum pernah megang sebelumnya, bahkan dijelaskan tentang produknya aja juga belum. Jadi gue benar-benar this is my very first time, my virginity. Jadi ini device-nya salah satu warna yang dikasih ini, tapi warna yang diperkenalkan gue yakin kayaknya akan ada lagi, ada 2 atau 3 lagi warna. Dan Note Ultra adalah yang terbesar. Kalau dibandingkan dengan S20 Ultra, ukurannya hampir sama ya. Dan speknya apa, segala macam apa, nanti dibahas nanti. Cuman gue sekarang megang device-nya yang terlihat di sini adalah layarnya itu nggak curve lagi seperti dulu, sama kayak S20 terhadap S10. Dan ini adalah Note 20 terhadap Note 10 juga seperti ini. Dan ini ingat lebihnya Note selalu ada S Pen-nya. Yang tampaknya masih terasa sama hampir semuanya, tapi pasti fitur-fiturnya juga akan berbeda. Ini yang gue pegang, feels-nya masih sama, pennya dengan ada klik button-nya di tengahnya, dan dia masuk ke bawah masih di lokasi yang sama. So, yang berbeda dari desainnya adalah ini menggunakan
face kameranya atau bentuk kameranya, kamera bump yang cukup tebal dengan ada 3 lensa di belakangnya. Dilihat di sini ada 3 lensa yang ringnya besar dan ada 1 lensa tambahan. Gue curiga itu adalah time of flight, tapi gue belum tahu sedetail-detailnya. Ini adalah flashnya. Jadi kalau dilihat, yang gue agak surprise begitu gue angkat adalah walaupun ini besar kayak 6,9 inch hampir 7 sesuai dengan S20 Ultra kemarin, tapi bobotnya kok agak ringan, which is bagi gue besarnya sendiri udah bisa jadi pemberat, tapi ini cukup ringan. It's a good thing for me. Sisanya dalamnya, jeroannya apa segala macam itu belum bisa gue komentarin sekarang. Gue akan dengar presentasinya Samsung akan ngomong apa, dan sisanya ya mungkin tunggu video-video berikutnya. Yang pasti hari ini gue akan banyak foto-foto dulu soal ini dan cobain, oke? Dan ini adalah Note 20. Ada sedikit perbedaan Note 20 dan Note 20 Ultra menurut gue ini sekilas mata ya, bahwa pertama secara size sudah jelas ini lebih kecil, Note 20 itu lebih kecil dan menggunakan 3 lensa di belakangnya. Ini terlihat banget jelas di kamera bumpnya juga sedikit lebih tipis, hanya menggunakan 3 lensa. Dan yang kedua, dari casingnya belakangnya ini doff atau matte, atau ya pokoknya grey-nya ini nggak shiny, nggak reflektif seperti Note 20 Ultra. Ada plus, ada minusnya. Secara plusnya mungkin adalah gripnya mungkin lebih enak dan tidak terlihat sidik jari. Sedangkan minusnya adalah kalau yang Note 20 Ultra bisa buat ngaca sebening ini. Tergantung, itu kalau lo tim casing mungkin dua-duanya nggak akan ngaruh. Nanti speknya atau IPA-nya mungkin ada di video-video berikutnya. Selesai acaranya, gue ada yang mau gue ceritain, oke? Yuk. So it is interesting karena beda banget rasanya. Kalau biasanya gue di New York itu, jadi kita dikasih cerita seperti ini dipresentasikan sebelumnya, baru untuk unveiling yaitu di acara besarnya, yaitu nanti malam jam 9, sekarang baru jam 4. Jadi gue udah diceritain bahwa fitur-fiturnya yang ada beberapa fitur menarik yang menurut gue ini juara banget. Emang improvement. Jadi yang dari segala macam yang bocor yang ada, gue tetap dapat satu, misalnya kemampuan S Pen-nya naik. Itu yang ditunggu-tunggu, bahwa Note is about productivity. Jadi gimana Note itu bisa ngebantu produktivitas kita. Contoh dari S Pen yang latency-nya naik. Terus udah gitu ada fitur Samsung Notes yang juga fitur-fiturnya bertambah-tambah. Seperti ada timestamp, seperti ada apalagi tadi? Seperti ada auto straighten, terus seperti ada PDF, annotation, terus ada lagi yang menarik buat gue adalah adanya Samsung Notes di PC dan itu auto sync. Secara sekitar berapa detik gitu berbeda, nanti ada auto sync sendiri. Dan nanti kolaborasinya, wait for it, dengan OneNote yang pengen banget gue coba. Selain itu ada juga, lo tau Dex kan? Dex tuh udah lama mulai dari zamannya ada docknya sampai sekarang ada pakai kabel aja udah cukup USB-C, dan sekarang akhirnya hanya pertama kali di Note 20 it's wireless, compatible to all smart TV yang bisa Wi-Fi direct. It solve a lot of problem deh. Jadi kayak lo bisa ngeliat di unpack-nya, unveilingnya itu kayak macam-macam fitur yang pengen banget gue cobain. Selain itu ada detail tentang kamera, ada detail tentang display yang lebih baik lagi, ada juga Gorilla Glass 7, ada juga banyak banget. Jadi variannya ada Note 20 Ultra dan Note 20 dengan 3 warna yang masing-masing berbeda, Mystic Black, White, Grey, whatever, bronze, and nanti lo bisa lihat detailnya sendiri, dan juga harga yang berbeda-beda. Dan ada 5 devices yang keluar di unpack nanti malam. Ya kalau lo udah nonton berarti mungkin udah nonton ya. Jadi ada selain Note 20, Note 20 Ultra, ada juga Galaxy Buds Live, ada juga Galaxy Tab S7, ada Galaxy Watch 3, ada juga Galaxy Fold 2. Banyak banget yang keluar, tapi kita baru dibicarakan tentang Note 20. Gue gak sabar untuk yang lainnya. Dan if you're wondering terakhir nih, why I wear 2 smartwatches at the same time dari tadi, ini jawabannya. Gue lagi membandingkan. So videonya nanti, tapi kalau mau lihat video tentang Galaxy Watch 3
lo bisa link ya, harusnya lo kalau follow gue lo udah lihat videonya, dan silahkan dilihat lagi kalau belum, dan tunggu video gue tentang Note 20, Note 20 Ultra dan yang lainnya. I can't wait to try it. Alright, good job Samsung, what a wonderful event, masih aman semuanya, dan gue nafas dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya, bye.